Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Berlanjut anak-anakku ke pelajaran tema. Kita memasuki tema 3. Subtema yang pertama, kita akan membahas tentang makanan sehat. Jaringan antar muatan pelajaran yang akan kita bahas pada subtema kali ini. Untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang iklan. Kemudian untuk muatan ilmu pengetahuan sosial, kita akan membahas interaksi manusia dengan lingkungannya. Untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, kita akan membahas organ pencernaan pada manusia dan organ pencernaan pada hewan. Baik, kita akan segera mulai. Untuk muatan pelajaran yang pertama, pada pelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang iklan. Anak-anakku tentu sering memperhatikan iklan-iklan yang ada di sekitar kita. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Iklan biasa dipasang di tempat-tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, kalimat yang informatif, komunikatif, bahasanya singkat dan padat. Tentu iklan menggunakan gambar-gambar yang mendukung, yang sesuai dengan isi iklan tersebut. Kemudian kita juga sampaikan bahwasanya iklan itu bertujuan untuk mengajak kepada masyarakat, mempengaruhi masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat supaya menggunakan produk atau jasa tertentu. Media penyampaian iklan, biasa iklan disampaikan bisa melalui media cetak atau media elektronik. Media cetak seperti di koran, majalah, kemudian juga baliho dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti radio, televisi, internet dan sebagainya. Pada bahasa iklan biasa ada kata kunci. Kata kunci yang akan membuat fokus masyarakat yang memperhatikan iklan, yang mana di sana terdapat pada judul iklan tersebut. Kemudian biasanya kata kunci itu disebutkan lebih dari satu kali dan kalimatnya bersifat khusus, menyasar pada ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan barang atau jasa tertentu. Baik, kita lanjutkan.
Namun sebelumnya kita ulangi terlebih dahulu tentang kata kunci pada iklan. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti dari iklan tersebut. Baik, kita akan memberikan contoh bagaimana menentukan kata kunci pada iklan. Sekarang perhatikan gambar iklan yang tersaji di hadapan kalian. Kata kunci pada iklan tersebut adalah cintai jantung Anda dengan mengkonsumsi sayur dan buah segar. Kemudian tujuan dari iklan tersebut adalah mengajak masyarakat untuk mau mengkonsumsi makanan sehat dari buah dan sayuran segar, dan ini akan menjaga kesehatan jantung. Ya, sekali lagi tujuan dari iklan di samping adalah mengajak masyarakat supaya mau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi untuk kesehatan jantung. Anak-anakku semuanya, pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam kita membahas tentang organ pencernakan hewan ruminansia. Hewan ruminansia. Organ pencernakan pada hewan ruminansia. Coba perhatikan, di situ ada gambar sapi. Ya, kemudian juga gambar alat pencernakan dari sapi. Alat pencernakan pada sapi terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan anus. Semuanya, setelah tadi kita tahu tentang nama-nama organ pencernakan yang dimiliki oleh sapi, ya, kita akan perhatikan tentang proses pencernakan pada sapi. Ya, tentu kita tahu bersama bahwasannya lambung sapi itu berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar, ya. Dan lambung pada sapi itu merupakan organ pencernakan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi itu dikatakan terdiri dari 4 bagian. Ya, coba perhatikan juga istilah-istilah yang terdapat pada gambar. Ya, jadi kita ulangi bahwasanya lambung sapi itu terdiri dari 4 bagian. Apa yang dinamakan dengan rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Maka dari itu, maka dikatakan bahwasannya sapi itu memiliki 4 perut. Loh, kok bisa ya? So 4 perut. Ya. Tadi penjelasannya seperti tadi. Bahwasannya ada 4 bagian dari perut sapi. Apa yang dinamakan dengan rumen, retikulum, omasum, abomasum. Ya, saya ulangi, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ya, bagian-bagian dari lambung sapi, ya, yang pertama tadi dikatakan rumen, atau istilah lainnya adalah perut besar, di mana di sini terjadi pencernakan dengan bantuan mikroba, bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali
ya, setelah dikunyah untuk kedua kalinya, ya. Kemudian makanan baru masuk ke retikulum atau perut jala. Yang kedua, retikulum atau dinamakan dengan perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses penyerapan dan penyaringan, sehingga benda-benda asing yang masuk bersama makanan tidak masuk ke proses pencernaan berikutnya, ke omasum, ya. Selanjutnya yang ketiga, pada omasum atau perut kitab, ya. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Abomasum itu dikatakan perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Ya, lambung yang sebenarnya adalah di abomasum ini. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Ya, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Masya Allah. Ya, demikian luar biasanya. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Ya, demikian tentang proses pencernaan pada hewan ruminansia, contohnya sapi. Anak semuanya, masih pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bahasan selanjutnya adalah tentang organ pencernaan manusia. Apa itu organ-organ yang bertugas dalam pencernaan manusia? Kalian bisa perhatikan pada gambar dengan keterangannya, ya, dari atas ke bawah ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Tentunya masing-masing mempunyai tugas dalam fungsi pencernaan. Anak-anak semuanya, bahwasanya sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim-enzim yang terdapat dalam organ pencernaan. Dalam hal ini ada enzim penyerapan yang dapat mempermudah proses penyerapan sari-sari makanan. Ya. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan bagi tubuh. Ya, keberadaan zat-zat sisa tersebut, ya, dapat membahayakan, dapat menjadi racun bagi tubuh. Maka yang seperti ini harus dikeluarkan melalui organ pengeluaran yang dinamakan anus. Anak-anak semuanya, mulut, ya, dari atas ke bawah, yang pertama adalah mulut. Ya, mulut ini berfungsi untuk melakukan pencernaan tahap awal. Makanan dicerna oleh gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang menghasilkan enzim petialin atau dinamakan amilase. Kemudian setelah dari mulut masuk kepada kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerak yang dinamakan gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Yakni gerakan meremas-remas makanan, ya, kontraksi dan relaksasi dari makanan, kemudian didorong, ya, dari kerongkongan masuk ke dalam lambung. Ya, antum juga bisa perhatikan
di bawahnya ada lambung, di mana lambung di dalam lambung ini makanan dicerna menjadi 3 butiran halus yang dicerna menjadi butiran halus, yang mana di dalam lambung itu terdapat 3 enzim yang dinamakan enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Ya, yang mana ini berfungsi, pepsin itu mengubah protein menjadi pepton, kemudian renin itu adalah mengubah kasein menjadi protein susu. Ya, kemudian HCl itu untuk mengubah trigliserida menjadi asam lemak. Penjelasan selanjutnya tentang proses pencernakan atau organ pencernakan pada manusia. Organ pencernakan manusia selanjutnya adalah usus halus, di mana di sini proses penyerapan sari-sari makanan dengan enzim-enzim yang dihasilkan usus halus. Ya, di sana ada laktase dan ada maltase, ada sukrose, dan lain sebagainya. Ya, di sini adalah dilakukan penyerapan sari-sari makanan. Kemudian pada usus besar, setelah proses penyerapan sari-sari makanan, maka berlanjut ke usus besar, di mana ini proses penyerapan air dan garam serta fermentasi dengan bantuan bakteri coli. Ya. Yang terakhir, semuanya yang sudah tidak berguna bagi tubuh, maka akan dikeluarkan berbentuk feses atau berbentuk kotoran melalui anus. Kita ulangi tadi dari awal, anak-anakku semuanya, tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Ya, kemudian proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang selanjutnya, yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat-zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim-enzim yang ada di lambung. Kemudian, yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Yang keenam, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan bagi tubuh melalui organ anus. Jadi demikian tentang proses sederhana organ pencernaan manusia, proses pencernaan pada manusia. Selanjutnya, anak-anakku, tentang ilmu pengetahuan sosial. Jadi muatan pelajaran terakhir pada subtema yang pertama ini, untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah tentang interaksi manusia, hubungan timbal balik antara manusia satu dengan yang lain. Tentu terjadinya interaksi manusia karena terjadi kontak sosial, juga terjadi komunikasi antara manusia satu dengan yang lainnya. Bentuk-bentuk interaksinya bisa meliputi interaksi sosial maupun interaksi manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi kita ulangi bahwasanya kalau interaksi yang dilakukan manusia itu bisa berupa interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya, ya, kemudian interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, ya, kemudian
tentang ciri-ciri interaksi. Tentu dalam interaksi di situ akan terdapat pelaku yang lebih dari satu. Ada komunikasi dan kontak sosial. Kemudian yang ketiga, dalam interaksi tersebut mesti ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian biasa terikat dengan dimensi waktu. Selanjutnya anak-anak, tentang interaksi yang dilakukan oleh manusia, ada interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Perhatikan gambar. Contoh interaksi sosial, yakni interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ya, anak-anak bersama bapak, ibu, dengan adik, kakak di rumah, ya, bersama teman-teman ketika bermain, baik di rumah maupun di sekolah, itu merupakan contoh-contoh bentuk interaksi sosial. Kemudian contoh-contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Antum bisa perhatikan gambar Pak Tani, Bu Tani yang sedang menanam padi, ya. Di situ terjadi interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Ketika Pak Tani, Bu Tani mengelola tanaman padi dari menanam, kemudian memelihara sampai dengan memanennya untuk tujuan memenuhi kebutuhan manusia. Maka di situ terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungan hidupnya, dan masih banyak contoh yang lain. Demikian pelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.